Salam sejahtera saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi. Salam sehat buat kita semua, dimanapun berada. Bersama saya, Pendeta Yohanes, akan menyapa saudara dalam program Renungan pada hari ini. Firman Tuhan kali ini dinyatakan dalam surat 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Topik kita kali ini, antara kedagingan dan kesadaran. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika sedang dimabuk cinta, apakah seseorang dapat dikatakan bahwa ia benar-benar sadar? Kelihatannya sadar, tetapi ia tidak benar-benar sadar. Iman pun bisa digadaikan hanya karena cinta. Ketika hati sudah dikuasai cinta uang, apakah seseorang dapat dikatakan bahwa ia benar-benar sadar? Kelihatannya sadar, tetapi ia tidak benar-benar sadar. Ia tahu bahwa merampok itu jahat, namun justru itulah yang dilakukannya. Mengambil apa yang bukan haknya. Rasul Paulus pun berkata, justru yang jahat yang tidak aku kehendaki, itulah yang aku perbuat. Roma pasal 7 ayat 19. Artinya, orang yang sedang dikuasai hawa nafsu atau kedagingan tidak benar-benar sadar, sehingga jalan hidupnya pun tidak sampai kepada tujuan. Lalu, bagaimana supaya orang dapat benar-benar sadar? Untuk masuk ke dalam kesadaran yang sesungguhnya, maka seseorang harus hidup mengikuti roh atau hidup sesuai firman Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Maka Roh Kudus bekerja dan kita dituntun untuk selalu berada di dalam kesadaran yang sesungguhnya, yang tidak terpengaruh oleh berbagai kepentingan, yaitu kesadaran bahwa hidup adalah Kristus. Seperti lagu anak sekolah minggu. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami menyadari bahwa hidup ini adalah pilihan. Namun ketika kami memilih kedagingan, maka hidup kami tidak benar-benar sadar. Kami mudah terpengaruh oleh banyak kepentingan. Akhirnya, langkah hidup kami tidak sampai pada tujuan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kini biarlah kami memilih Kristus, agar kami benar-benar sadar bahwa kami telah ditebus dan telah lunas dibayar
oleh darah-Nya di kayu salib, sehingga hidup kami tidak terpengaruh oleh banyak kepentingan, melainkan hanya oleh kehendak-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dimanapun suara doa ini terdengar, aliran kasih-Mu menjamah kami, memberkati kami, menyucikan kami, dan menyembuhkan tubuh, jiwa, roh kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah saudara-saudara berkat Tuhan buat kita semua. Jika saudara terberkati, bagikanlah kepada yang lain. Selamat beraktivitas bersama Yesus. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Immanuel, Tuhan beserta kita.